Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini. Ngapain coba? Baik, sebelum kita akan memulai pilkada tanggal 9, eee, kita masuk lagi ke materi ya, ke konten kita mengenai data mining. Kemarin terakhir video itu adalah masalah, data selection ya. Jadi sekarang kita lanjut ke step dari knowledge discovery from data itu ada ya KDD itu di step selanjutnya. Nah, baik ini adalah KDD ya. Jadi kemarin di proses selection itu berarti kita akan mengubah suatu data gitu ya menjadi target data. Nah, kita ke tahap pre-processing sekarang di mana pre-processing itu adalah mengubah target data menjadi pre-process data. Di posisi kita di sini sekarang ya sampai nanti kita akan insya Allah sampai ke tahapan evaluation atau interpretation sehingga mengubah suatu pattern menjadi suatu knowledge. Baik, seperti itu. Jadi mengapa sih harus kita lakukan pre-processing? Ya kita lihat di situ ada data, di situ ada selection, dan selection menjadi target data. Data yang dimaksud itu yang paling bawah itu adalah data yang berasal dari apapun kan yang kemarin ya. Bisa dari database, bisa dari data warehouse, dari teks, dari internet dan lain-lain. Kemudian digabung dan kita lakukan proses seleksi, mana data yang relevan ya. Kita bisa lakukan secara manual atau dengan metode tertentu, lalu akan menjadi suatu target data. Nah, mengapa diperlukan pre-processing? Kita tahu bahwa saat kita melakukan integrasi data, saat kita mengambil data dari internet, saat data itu kita dapatkan, maka banyak data yang mungkin kotor gitu ya. Jadi memang dia istilahnya kotor, dirty ya, dirty, dirty, aduh nggak bisa bahasa Inggrisnya. Data yang kotor gitu ya. Jadi data di dunia nyata itu kotor. Kotor itu seperti apa? Ada 3 hal ya data itu dianggap kotor. Yang pertama, ada data yang tidak lengkap atau data yang hilang. Misalnya ada atribut yang kurang, lalu ada atribut yang misalnya harusnya atribut itu penting, namun tidak disertakan gitu ya. Atau dia hanya memuat data agregasi saja, ya data agregasi atau data relasi ya. Jadi data yang intinya itu tidak ada. Nah, misalnya harusnya, pekerjaan, kalau di contoh ini pekerjaan itu kan kita bisa lihat, untuk melakukan prediksi terhadap karir misalnya, kita butuhkan data pekerjaan. Data pekerjaan udah kita lakukan proses seleksi maka dia harus ada. Nah ternyata dari 50.000 record, ada mungkin 1.000 record yang tidak ada itu data pekerjaan kosong, jadi nggak lengkap datanya gitu ya. Atau mungkin ada yang hilang, ya dari data yang kita inginkan, ada dari data yang tersedia, tidak ada data yang memenuhi, padahal data itu penting misalnya. Nah itu berarti ada ya data yang hilang. Lalu yang kedua itu adalah noisy. Jadi noise itu ada data yang error atau salah, di mana data itu akan berperilaku sebagai outlier atau pencilan ya. Jadi outlier itu adalah data yang, dia memiliki nilai yang sangat jauh berbeda dengan data yang lain. Nah kalau di sini dicontohkan salary minus 10 kan tidak pernah ada ya dalam atribut salary itu minus gitu ya. Ya kesalahan itu kan bisa terjadi di mana-mana ya. Bisa dari aplikasi, bisa dari user, bisa dari database-nya mungkin, sehingga, kenapa kok bisa tuh salary, jadi -10. Ya misalnya ada salary yang 5 juta,
Tiba-tiba ada -10 kan -10 ke 5 juta itu kan jauh banget nilainya. Dan -10 itu juga adalah data yang tidak relevan dalam masalah salary. Lalu ada data yang tidak konsisten. Misalnya nih tanggal lahirnya 97 tapi umurnya 42, kan nggak konsisten ya. Gimana caranya tanggal lahir itu, tahun lahirnya adalah 97 tapi umurnya 42. Nah, ini biasanya data yang tidak konsisten ini dari redundansi data saat integrasi atau dari derived data. Artinya adalah suatu atribut yang dibentuk oleh atribut lain. Nah, ini yang sering tidak konsisten. Nah, terus ada perubahan peraturan. Misalnya kalau kita ngomongin rating ya, rating sebelumnya 1, 2, 3, sekarang ratingnya ABC. Dan perubahan rating itu masih di-handle di field yang sama, yaitu field rating misalnya, atau atribut rating ya, berarti kan, sebagian data ada 1, 2, 3, sebagian data record itu ada yang ABC. Lalu ada duplikasi record. Duplikasi record ini biasa terjadi, eee, masalah penamaan atribut ya. Jadi atribut itu sebenarnya isinya sama, tapi namanya berbeda. Ya kadang-kadang kita ngomongin salary, atributnya itu di database A. Di database B itu dia gaji. Pas kita gabungin saat integrasi, salary dan gaji itu terpisah. Padahal dia sebenarnya adalah atribut yang penting dan memang persama persis. Ya karena di proses seleksi kita masih belum mendefinisikan apakah salary dan gaji itu sama. Yang pasti dua itu kalau kita hitung dengan information gain terhadap kelas, kalau kita klasifikasi ya di selection, dia pasti menunjukkan nilai information gain yang tinggi. Jadi kira-kira gitu. Nah, jadi memang kalau kita ngomongin data mining itu kadang-kadang atributnya itu bisa 500 ya, bisa 1000. Jadi kita setelah selection pun kita harus melakukan pre-processing gitu ya. Jadi untuk nanti lebih data yang akan diolah itu memiliki nilai yang akurat. Yang akurat ya, bukan yang bagus. Artinya data yang noise tadi, yang tidak konsisten tadi, atau data yang hilang dan tidak lengkap tadi, itu tidak menjadi suatu permasalahan ketika dia akan dihitung nantinya dengan menggunakan suatu persamaan. Nah, gitu kira-kira ya di proses data mining nantinya. Ya, jadi hasilnya yang akurat gitu ya. Jadi bukan hasilnya yang baik, belum tentu ya. Misalnya hasilnya udah akurat tapi tidak baik, ya udah memang itu hasilnya gitu. Ya misalnya kita akan memprediksi apakah Indonesia akan krisis, kapan krisisnya, ternyata diprediksi krisisnya tahun 2025, apakah itu baik? Kan enggak gitu ya. Tapi apakah itu akurat? Ya kalau misalnya sudah menjalani proses data mining yang baik, mulai dari KDD awal sampai akhir, maka pasti dia akan akurat hasilnya. Tapi apakah itu baik? Kan enggak ya. Ya tidak akan baik bagi Indonesia kan gitu kira-kira. Ya jadi dia akan menghasilkan data mining yang akurat sih sebenarnya. Yang lebih baik di sini maksudnya yang akurat, artinya tidak terdapat suatu kesalahan ketika dilakukan suatu perhitungan gitu ya. Nah, mengapa sih data itu kotor? Macam-macam faktornya. Jadi bisa jadi data tidak lengkap itu datang dari nilai yang tidak tersedia saat dikumpulkan. Jadi pas kita akan mengumpulkan data, ada data yang nilainya nggak ada. Nah, kemudian bisa jadi perbedaan waktu saat kita mengambil data dan saat data itu dianalisa. Kemudian masalahnya bisa manusia, bisa hardware, bisa software, bisa user juga ya. Bisa usernya misalnya dia salah menginputkan, bisa hardware-nya ketika diinputin ternyata baru masuk sebagian, tapi di tengah jalan lost koneksi misalnya. Kan bisa tuh, kalau transaksinya nggak di-lock dalam satu query gitu ya, dalam satu baris statement kan suka gitu. Terus, bisa lagi dari software-nya, banyak faktor nih, dari aplikasi bisa, harusnya salary tidak bisa diinputin minus, ini bisa minus misalnya. Atau nanti salary itu dia tidak menghitung sendiri, tapi tetap diinputin manual.
misalnya. Harusnya gaji per hari itu adalah 150.000, per bulan adalah 4.500.000 misalnya kalau dikali 30 ya. Padahal si pegawai itu nggak masuk tuh 5 hari, kan harusnya nggak 4.500.000 ya, berkurang. Jadi dia tidak lengkap dan tidak konsisten di situ. Kemudian masalah noise bisa dari masalah collecting data, entry, atau transmisi juga bisa terjadi. Lalu tidak konsisten bisa jadi sumber data yang berbeda, lalu pelanggaran kebergantungan fungsional. Nah, apabila suatu database yang kita bangun itu tidak normal, ya, maka kalau kita ngambil langsung data dari database, maka bisa jadi itu tidak konsisten, ya, kecuali kalau data yang kita ambil dari data warehouse memang dia tidak normal gitu ya. Nah, namun, ketika data diambil dari data warehouse dan diintegrasikan dengan database yang lain atau dengan data yang lain, yaitu, kita harus lakukan integrasi dengan benar terlebih dahulu di awal. Karena memang kan kalau kita ngambil data di data warehouse kan tidak perlu lagi repot-repot karena ekstrak, transform, dan load itu udah terjadi di situ. Jadi, kenapa data kotor? Macam-macam, data dari internet pun ada yang valid, ada yang tidak gitu. Jadi banyak ya masalah data kotor itu seperti apa. Nah, bagaimana cara kita akan mengukur data kualitas dari data multidimensi? Sebenarnya ada beberapa poin yang harus kita catat nih untuk melihat apakah data yang akan kita akses itu atau data yang akan kita olah itu benar-benar berkualitas. Dilihat dari satu adalah akurasinya. Ya, akurasi itu ketepatan lah gitu ya. Misalnya data transaksi itu memang seperti ini, bentuknya seperti ini, sesuai dengan prosedur dan lain-lain. Sehingga hasil yang diharapkan pun seperti ini dan yang terjadi juga sama dengan yang diharapkan, akurat. Lalu dari sisi kelengkapan, nah data transaksi itu kan butuh apa aja, ada butuh tanggal, ada butuh siapa pembelinya, dilayani oleh siapa, tanggal transaksi, barang misalnya, dan seterusnya, lalu ada total pembelian dan lain-lain, itu kelengkapan. Kemudian ada konsistensi, konsistensi ini, dia bentuknya konsisten gitu ya, sesuai dengan format yang memang sudah diberlakukan sebelumnya. Lalu ketepatan waktu. Nah, ini juga biasanya kalau misalnya ada transaksi di database, sebaiknya dicatat waktunya dan ketika kita akan ambil datanya untuk kita analisa, itu sebaiknya kalau untuk dikejar adalah kebutuhan bisnis, maka, untuk memprediksi di 2020, ya maka kita harus menggunakan data 2019 sampai ke belakang. Jadi jangan sampai kita kita mau memprediksi di 2020 tapi kita menggunakan data dari 2010 ke bawah, itu kan nggak relevan ya. Tidak tepat waktunya. Lalu dari trustness, kepercayaan, data ini kredibel atau tidak. Ini kalau data dari internet nih yang agak susah nih. Ini hoax atau bukan? Ini fakta atau opini gitu ya, macam-macam nih. Lalu ada value added, ada nilai tambah. Nah, jadi data itu bisa kita bentuk dengan, bentuk lain tapi memiliki makna yang sama. Lalu dari sisi penafsiran, kita harus mengerti bahwa tiap atribut itu manfaatnya untuk apa. Ya misalnya ada atribut population persen. Nah, kita harus tahu nih population persen ini apa maksudnya. Jadi jangan sampai mentang-mentang nanti semuanya populasi, apapun yang ada populasinya di atribut kita masukin semua padahal itu tidak representatif. Nah, dan yang terakhir itu mudah untuk diakses. Itu kategori khususnya, untuk kategori umumnya yang lebih luas itu, nah kualitas itu dia berupa hakikat, kontekstual, bisa direpresentasikan dan mudah diakses gitu ya. Artinya pokoknya itu adalah fakta aja, kalau kita ngomongin data ya, data adalah fakta. Lalu bisa digambarkan, bisa dijelaskan, dia punya nilai, dia punya waktu, dia punya banyak sekali metadatanya gitu ya. Ya kenapa seperti itu? Ya kita harus menjamin dulu ya bahwa data yang akan kita pakai dalam proses data mining ini adalah data yang memang benar, itu aja sih intinya. Baik, kita bahas yang masalah pertama, untuk data hilang atau tidak lengkap. Ya memang data itu ya tidak selalu tersedia gitu ya.
Nah, makanya kalau kita ingin melakukan suatu proses data mining, maka kita harus tahu bahwa data itu adalah yang harus kita dapatkan terlebih dahulu. Nah, memang, masalah data yang tidak lengkap atau hilang ini ya sering terjadi gitu ya, misalnya yang saya butuhkan itu ternyata tidak ada. Maka gimana caranya? Ya saya bisa mencari dengan sumber data lain misalnya. Ya atau misalnya yang kadang-kadang tuh ada database, cuman misalnya kayak saya butuh total transaksi, tapi di database nggak ada. Biasanya total transaksi itu hanya ditampilkan di layer aplikasi saja. Jadi nanti aplikasinya akan melakukan proses query, proses summary dari transaksi lalu ditampilkan di aplikasi, cuman di database itu tidak tercatat gitu ya. Nah, data hilang bisa karena gagal make peralatan, ya user-nya nggak ngerti pakai, lalu tidak konsisten datanya karena datanya harusnya tidak bisa dihapus tiba-tiba hilang. Kemudian pas datanya dimasukin padahal itu tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Makanya ketika aplikasi itu dibuat, ya usahakan untuk memberikan atau memberitahukan ke user itu bagaimana cara untuk mengisi data ini gitu ya. Kemudian ada atribut yang kadang-kadang kan tidak ada tanda bintang, tidak dianggap penting, jadi banyak yang nggak ngisi ya, padahal untuk analisa itu penting. Dan tidak ada histori, tidak ada pencatatan perubahan data dan lain-lain, sehingga memang banyak kesimpulan-kesimpulan lain yang kita bisa, analisa gitu ya untuk masalah data yang hilang atau tidak lengkap ini. Nah, gimana caranya menangani data hilang atau missing value di sini bahasa Inggrisnya gitu ya. Cara yang paling gampang adalah kita abaikan record-nya. Jadi kalau saya punya 5.000 record, yang hilang 1.000 ya untuk masalah salary aja, atribut salary nih. Saya punya 5.000 record. Ada 1.000 record yang salary-nya kosong, padahal salary ingin saya pakai. Ya gampangnya adalah 1.000 record itu saya buang dan saya tinggal pakai 4.000 record aja untuk saya lakukan proses data mining. Itu cara paling gampang, tapi apakah efektif? Enggak gitu ya, karena 1.000 itu kan sangat berpengaruh nantinya, karena yang akan saya analisa itu nanti dengan metode data mining tidak hanya atribut salary aja, tapi atribut yang lain juga, gitu ya. Terus, misalnya akan saya isi manual gimana? Nah, itu lebih enak tuh diisi manual, diprediksi satu-satu, ya. Cuman bosen pasti ya ngisi 1.000 record satu-satu. Terus biayanya mahal. Ya lalu kalau misalnya itu contohnya 1.000 data, kalau data yang hilang ada 1.000.000 gimana satu-satu ngisinya? Iya semangat aja satu-satu 1.000.000 data yang hilang misalnya. Nah caranya gimana? Bisa kita lakukan dengan cara otomatis ya. Pertama bisa kita gunakan konstanta null, unknown atau yang lain gitu ya. Artinya kalau ada suatu data yang ada pola unknown atau null, itu buruk dan kita bisa lakukan proses prediksi sebenarnya. Atau bisa kita gunakan proses statistik untuk mengisi data yang hilang. Cara yang paling gampang itu ya kita bisa gunakan rata-ratanya gitu ya, kita bisa gunakan, mediannya, itu yang cara yang paling gampang. Nah atau ya tadi ya, kalau mau pakai prediksi. Jadi kita bisa memprediksi sebenarnya data yang hilang itu, berapa data itu. Caranya gimana? Bisa manfaatin kalau datanya kategorikal bisa pakai klasifikasi. Artinya teknik klasifikasi digunakan untuk missing value atau menggunakan regresi. Nah, jadi teknik regresi pun untuk mengisi missing value yang nilainya adalah numerik gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Ya, jadi bisa pakai regresi, pakai klasifikasi, naive Bayes atau pohon keputusan. Jadi teknik data mining itu bisa dilakukan untuk pre-processing kalau memang itu diperlukan ya, karena sejatinya kalau kita ingin berharap bahwa data itu selalu bagus pasti enggak akan tercapai gitu ya.
Nah jadi bagaimana lagi cara mengisi missing value, bisa kita cari sumber lain yang bisa kita pakai untuk melengkapi data itu, ya. Nah itu adalah cara yang paling cerdas dan yang paling otomatis, sehingga tidak kita lakukan manual satu-satu. Ya jadi kita bisa gunakan machine learning ya, metode machine learning juga untuk memprediksi dalam menangani missing value. Ya memerlukan waktu, memerlukan biaya, tapi memang seperti itu, yang memang secara ilmiah gitu ya, itu bisa dilakukan. Lalu yang kedua itu adalah masalah noise. Ya noise data. Noise itu adalah error acak atau variansi dalam satu variabel terukur. Ya tadi kan salary ada min 10, kayak nggak mungkin kan salary min 10. Nah penyebab noise data itu macam-macam juga ya. Bisa karena manusia, karena hardware, karena software, karena keterbatasan teknologi dan seterusnya lah gitu ya. Jadi masalah noise ini banyak terjadi. Nah, biasanya, noise data ini ya kalau kita ngomongin database, kita ngambilnya dari database itu pasti terjadilah noise ini, tidak mungkin tidak gitu ya. Apalagi untuk jenis transaksi yang terjadi hampir tiap detik. Ini sangat mungkin ada noise, cuman memang yang namanya noise, dia, jumlahnya sedikit harusnya ya, kalau jumlahnya banyak itu bukan noise. Ya kalau kita ngomongin politik oknum. Tapi kalau oknum itu kan satu atau 2 orang ya, kalau oknum itu banyak itu bukan oknum lagi ya. Nah gimana caranya menangani data noise? Ya kita bisa gunakan metode binning, artinya kita bisa mengurutkan data, jadi datanya diurut berdasarkan partisi-partisinya, bisa menjadi 2 ya, urutan berdasarkan lebar dan kedalaman. Kemudian kalau ada data yang noise gimana kita bisa perhalus datanya. Artinya tadi misalnya salary-nya min 10 kan nggak mungkin tuh min 10. Jadi berapa salary-nya? Ya kita bisa lihat nilai min atau max-nya gitu ya. Atau rata-ratanya. Itu bisa tuh. Kita bisa isi misalnya minimumnya 0, maksimumnya 500 juta itu salary ya. Kita bisa isi dengan nilai minimum atau maksimum. Atau dari bin yang kita bentuk itu kita bisa cari nilai tengahnya, rata-rata, atau tadi ya batas min atau maksimum. Itu cara yang pertama untuk menangani noise. Cara yang kedua itu pakai cluster. Nah, jadi clustering ini adalah teknik data mining juga gitu ya, yang bisa dipakai untuk preprocessing data, yaitu untuk melihat atau membuang data noise gitu ya. Atau pakai regresi ya. Regresi juga bisa dipakai untuk menghaluskan data noise. Jadi data yang noise tadi tidak perlu kita hapus, tapi kita perhalus gitu ya. Artinya kan nggak mungkin tuh gaji min 10. Nah, biar gaji ini representatif, jadi record ini masih bisa kita pakai karena memang nilai atributnya banyak, kita harus ngapain? Kita bisa lakukan, penghalusan data lah intinya. Nah, untuk metode binning itu adalah diskretisasi sederhana. Jadi ini sebenarnya binning itu tidak hanya dipakai untuk diskretisasi di noise ya, tapi bisa di nanti transformasi juga bisa pakai nih metode binning. Nah, untuk di noise itu berdasarkan lebar atau kedalaman. Jadi kita bisa membagi ke dalam beberapa interval ya, kalau yang sama jarak ya, sama lebar. Nah, kita akan melihat perbandingan itu dengan, yang lain gitu ya, atau sama kedalaman. Nah, kita bisa lihat dari n interval dengan jumlah sampel yang sama. Jadi kalau bin 1 3, bin 2 3 juga, bin 4 juga akan 3. Jadi masing-masing dia akan 3. Nah, contohnya gini, ada harga dalam dolar misalnya. Nah, ada missing value misalnya yang terdeteksi di sini. Maka yang pertama kita bisa urutkan dulu nih dolar itu, harga itu ya, dari 4 sampai 34. Kalau kita ngomongin berdasarkan kedalaman yang sama, maka kedalaman ya? Oh ya kedalaman. Maka kita bisa bagi dulu dari jumlah data ini. Data ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12. Ya ada 12 data. Artinya kalau 12 kita mau bagi 3, jadi bin-nya ada 3, berarti masing-masing bin memiliki 4 data. Nah setelah itu kita masukin tuh. Bin 1 adalah 4, 8, 9, 15, bin 2, maaf, bin 2 berarti 21, 21, 24, 25, bin 3, 26, 28, 29, 34.
Nah gitu ya. Nah misalnya terdeteksi noise, yang mana nih noise kita nggak tahu, maka kita bisa haluskan dengan nilai rata-ratanya misalnya. Ya rata-rata berarti 4 tambah 8 tambah 9 tambah 15 bagi 4, berarti itu 9, itu 23, itu 29. Nah artinya nanti data yang noise itu kita akan sesuaikan masuk bin 1, bin 2, atau bin 3, dan kita bisa ganti nilainya dengan nilai rata-ratanya misalnya gitu ya. Nah atau tadi menggunakan cluster ya. Biasanya cluster yang bisa dengan mudah mendeteksi noise itu adalah yang density based, berdasarkan kerapatan. Nah biasanya kan cluster itu kan divisualisasikan seperti ini ya. Jadi misalnya kayak ada 3 yang biru di bawah, itu mengidentifikasikan data noise ya. Nah jadi kita bisa klik nanti itu yang noise itu apa di situ ya kalau pakai cluster atau pakai regresi. Misalnya kita punya regresi sebaran data seperti ini, kita punya noise nih, yaitu Y1 dan X1 yang di atas tanda panah itu loh. Nah, kita bikin regresi linearnya. Nah, setelah kita bikin regresi linearnya, kita perhalus data X1, Y1 itu menjadi Y1 aksen dan X1 dan Y1 aksen gitu ya. Sehingga nanti data X1 dan Y1 aksen itulah yang akan kita pakai. Ya bukan lagi X1 dan Y1 karena X1 dan Y1 itu X1, Y1, aduh ngomongin diagram kuadran kuadran 1. X1, Y1 ya. Jadi X1, Y1 itu noise, kita bikin regresinya dengan sebaran data yang ada, lalu kita turunkan nilai X1, Y1 itu menjadi X1, Y1 aksen ya, yaitu tepat di garis regresinya. Nah, kemudian untuk data tidak konsisten biasanya terjadi seperti apa? Ini juga sama, masalah penggunaan hardware, software pasti gitu ya. Nah, yang paling jelas itu kegiatan itu masalah redundansi data karena integrasi data yang buruk. Misalnya nama atribut beda tadi ya sudah saya singgung, lalu isinya sama. Atau dia merupakan nilai atribut turunan yang tidak konsisten. Misalnya tadi kan tanggal tahun lahirnya tahun 97, umurnya 42 kan nggak mungkin. Nah, gitu ya. Atau bisa terjadi karena struktur data yang buruk, karena kesalahan aplikasi atau kesalahan user. Nah, kalau data tidak konsisten, gimana cara kita untuk menganalisanya? Kita bisa gunakan analisa korelasi terhadap atribut. Kadang-kadang gini loh, nama atribut itu jauh berbeda tapi isinya sama. Atau ada atribut yang sebenarnya dia bisa diwakili isinya oleh atribut lain karena memiliki korelasi yang sama. Gitu ya. Nah, ini adalah persamaan korelasi, bisa teman-teman lihat ya kalau kita ingin mengkorelasikan atribut A dan B, nah kita bisa gunakan persamaan ini gitu ya. Ya silakan cari persamaannya. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin persamaan di statistik itu semua data udah tersedia, ada rumus, kita tinggal masukin aja ke rumus, itu selesai gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin korelasi, artinya korelasi R, A, B, itu kalau nol artinya A dan B saling bebas, artinya A dan B tidak memiliki korelasi apapun. Kalau R, A, B lebih dari nol berarti A dan B berkorelasi positif, artinya berbanding lurus. Ya, jadi kalau A itu nilainya ke atas, nah yang B itu juga ke atas. Gitu ya. Kalau korelasi RAB kurang dari nol berarti dia berkorelasi negatif. Jadi kalau A-nya ke atas, B-nya ke bawah atau sebaliknya. Ya artinya dari sisi nilai tren lah ya. Jadi ada yang trennya selaras ya. Jadi kalau A trennya naik, B juga trennya naik gitu ya. Ada juga yang berbalik gitu ya. Jadi ada kalau A-nya naik, B-nya turun. Nah gitu ya. Nah, nanti seperti apa yang data yang akan kita ambil sebagai indikasi data yang tidak konsisten, itu kita harus analisa lebih dalam lagi ya dari ketidakkonsistenan itu. Dan untuk menganalisa yang tidak konsisten ini kalau kita menggunakan banyak atribut itu memang lebih susah gitu ya daripada yang lainnya tadi. Baik, sekian mungkin ya mengenai preprocessing. Ya mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat ya. Apabila ada kesalahan kata
ya boleh dikomentari salahnya di mana, nanti akan saya perbaiki. Untuk lebih jelasnya silakan baca buku gitu ya, karena di buku data mining itu semuanya lengkap sih sebenarnya. Baik, itu saja dari saya ya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.